Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabihi ni'amihi kafah. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bergabung dalam pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh PDM Parepare bersama Universitas Muhammadiyah Parepare dan Lazismu, yang juga bersinergi dengan pimpinan wilayah dan seluruh PDM dan Amal Usaha Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang tentu ini merupakan wasilah atau media kita yang cukup baik, setidaknya ketika kita tidak bisa bertemu langsung, kita bisa bersilaturahmi lewat media online yang sudah menjadi kebiasaan kita pada akhir-akhir ini. Biasanya saya juga sesekali atau sudah beberapa kali ke Parepare, di samping ke daerah lain di Sulawesi Selatan, tapi pada hari ini atau malam hari ini kita hanya lewat media elektronik yang juga tidak kalah hangatnya. Ketika Pak Irwan Akib menghubungi saya agendakan sehingga kita bisa bersilaturahim. Ketua PDM Bapak Dr. Amaluddin, moderator, dan seluruh pimpinan baik wilayah maupun daerah dan amal usaha se-Sulawesi Selatan, serta mungkin juga dari daerah lain di seluruh tanah air. Kita memang pada hari ini merupakan hari yang ke-30, sehingga besok hari merupakan hari terakhir kita menunaikan ibadah saum Ramadan. Dan insya Allah pada tanggal 24 kita akan memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Dan kita pada saat ini sedang ada dalam suasana pandemi COVID-19 yang merupakan musibah bukan hanya di negeri tercinta, tetapi bahkan sudah di seluruh dunia. Karena itu, jadikan ujung bulan Ramadan ini dan memasuki jelang 1 Syawal, di tengah suasana musibah ini, kita bahkan harus semakin menjadikan diri kita menjadi orang-orang beriman yang tangguh, orang-orang beriman yang punya kekuatan rohani yang melampaui, karena kita sudah digembleng, sudah dibina secara keruhanian hampir 1 bulan ini, dan di ujung bulan tentu harus ada bekasnya. Memang musibah ini musibah yang berat, biarpun mungkin bagi sebagian orang itu karena jenis musibah ini kan sesuatu yang di luar yang bisa kasat mata oleh kita, gitu ya. Tetapi musibah ini faktual karena sudah ratusan ribu di seluruh dunia, di 213 negara terkena wabah ini. Kemudian juga sudah ada ribuan yang meninggal, dan daya tularnya sampai menurut ahli
lebih dari 20 kali penyakit sebelumnya, maka kita tetap menjadi orang yang selalu seksama waspada, dan itu bentuk dari ketakwaan. Sikap waspada itu disebutkan sikap wiqayah. Wiqayah itu dari waqo, yaki, wiqayah, yang kemudian kata lainnya adalah takwa. Jadi satu di antara ciri orang bertakwa secara substantif ialah wiqayah, waspada. Nah, kewaspadaan itu kita tunjukkan dengan cara mencegah. Nah, ketika tadi Pak Ketua PDM dan moderator memberi pengantar bahwa kita besok insya Allah Idul Fitri di rumah, dan selama ini taraweh kita, sholat wajib kita, bahkan Jumatan yang kita ganti dengan sholat zuhur itu di rumah, bukan karena kita menjauhi masjid, bukan karena kita meletakkan masjid sebagai pusat penularan, ini supaya dipahami, tetapi substansi dan fokusnya adalah physical distancing. Kita menjaga agar rantai penularan tidak terjadi karena kita berkerumun lebih dari 2 orang. Nah, konteks inilah yang harus dipahami. Tentu secara kerohanian kita juga kehilangan suasana dan rasa keagamaan kita ketika kita di masjid. Tetapi karena keadaan darurat, maka suasana ini tentu jangan kita ratapi. Tapi kita jadikan sebagai wasilah kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita, wiqayah kita. Yakni dengan cara di rumah pun, karena memang suasananya darurat, tidak kehilangan peluang kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang menjalankan segala kebaikan sebagai pantulan kita dari takwa. La'allakum tattaqun yang dituju oleh puasa itu kan sesungguhnya dimensinya hablum minallah dan hablum minannas, yang melahirkan kesalehan kita secara pribadi dan menampilkan kesalehan bagi orang lain. Dan kesalehan itu lahir karena taqarrub kita kepada Allah. Di surat Al-Baqarah 177, di surat Ali Imran 134, dan seterusnya, itu kata-kata dan definisi takwa itu dijabarkan dalam 2 dimensi. Dimensi iman, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab suci, dan nanti kalau dalam hadis kita masukkan iman kepada qada dan takdir, itu dimensi bertakwa. Nah, iman pada qada dan takdir itu kan bagian dari ketakwaan kita. Salah satu di antara qada dan takdir ini adalah pandemi ini. Kita tidak menginginkannya, siapapun tidak menginginkannya, tapi itu terjadi. Maka dalam Islam bagus sekali istilahnya kan, musibah dari asobah. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Di surat At-Taghabun itu. Apa yang menimpamu itu menjadi musibah, itu tidak lain atas izin Allah. Jadi kita tidak menghendaki musibah ini. Karena itu ketika kita menerima musibah ini sebagai realitas yang faktual, maka jangan dibayangkan dan dipahami kita takut kepada corona melebihi ketakutan kita kepada Allah. Nah, kesimpulan seperti itu tidak pas, baik secara
argumen faktual maupun argumen keilmuan, bahkan dari argumen keimanan. Karena apa? Karena satu dimensi iman tadi pada qada dan takdir termasuk apa yang disebut musibah. Jadi kita menerima musibah itu. Bahwa kemudian kita menghindari agar tidak terjadi penularan itu bagian dari ikhtiar kita yang disebut wiqayah tadi, bukan ketakutan kita yang membuat kita perbandingkan ketakutan itu kepada Allah. Ketakutan pada Allah itu makomnya sudah melebihi syariat, sudah hakikat dan ma'rifat. Siapapun orang itu beriman. Justru keliru kalau membanding-bandingkan antara ketakutan kepada Allah dengan ketakutan pada musibah. Jadi ini perlu menjadi pemahaman kita. Dan memang iman pada qada dan takdir itu tidak mudah. Karena biasanya kan pahit berupa penderitaan. Ada saudara kita meninggal, orang-orang yang kita cintai dipanggil Allah, itu kan penderitaan. Dan manusiawi kalau kita merasa kehilangan. Begitu juga ketika kita menghindari supaya itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang kedua dalam konteks ini, bahwa menghadapi musibah ini justru kita dengan jiwa wiqayah. Nah, takwa itu kemudian dimensinya di Al-Baqarah 177 dan dan Ali Imran itu ada dimensi kemanusiaan, dimensi insaniah. Yakni orang yang selain menegakkan sholat juga wa'atuz zakah, kan itu. Kemudian di surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, itu ya. Dilanjutkan untuk aspek pribadi, wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Itu luar biasa. Jadi ada dimensi insania untuk membentuk kesalehan kita, termasuk satu dimensi yang kelihatan sederhana tapi sudah masuk Al-Qur'an. Wal kadiminal ghaid, menahan diri dari marah. Kita orang beragama, semakin tinggi ke tingkat kesalehan dan ilmu agamanya, justru jangan menampakkan kemarahan, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Wal afina anin nas, dan memberi maaf. Jadi ini kan dimensi pembentukan kita menjadi takwa. Nah, selama 29 hari dan besok 30, apakah sudah membekas belum jiwa iman yang lurus kepada Allah dan juga melahirkan jiwa ihsan pada diri kita dan kemanusiaan, itu tertanam di dalam diri kita, jiwa kita. Nah, hari ini, malam ini saatnya kita berrefleksi, bermuhasabah, supaya tidak merasa status quo iman kita ini. Kadang kan kita ini manusia tergoda oleh status quo. Merasa ilmu agamanya kuat, merasa jadi tokoh, merasa jadi ustadz, merasa jadi kiai, lalu merasa lebih terus, dan menganggap orang lain itu lemah imannya, kurang ilmunya. Padahal siapa tahu yang kita pandang lemah itu, dia kuat. Al-imanu yazidu wa yankus, kan. Bisa jadi iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan ketika kita merasa diri bersih suci dan lebih benar ketimbang orang lain, di saat itu sebenarnya iman bisa berkurang. Wala tuzakku anfusakum wa antum ta'lamun. Engkau jangan merasa paling bersih, paling suci, paling islami. Padahal engkau tahu gitu ya, bahwa siapa yang paling bertakwa itu. Jadi hati-hati dalam keimanan yang hakiki, itu kita merasa paling beriman itu perlu wiqayah. Nah, saatnya kita meninjau cara kita beriman itu.
Nah, bagaimana realisasi takwa dalam kehidupan, itu satu dimensi adalah ta'awun. Nah, seperti yang diangkat oleh pimpinan daerah UM dan juga Lazismu Parepare untuk pengajian kita malam hari ini. Ta'awun. Ta'awun itu bagian dari keislaman, bagian dari jiwa iman kita, dan bagian dari ihsan kita. Rujukannya banyak, satu di antara yang paling populer di surat Al-Maidah, potongan ayat di tengah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hendaklah engkau bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali engkau bekerja sama dalam keburukan dan dosa. Ini ayat luar biasa sekali. Gitu ya. Sebenarnya ayat ini dalam satu rangkaian yang utuh sejak kalimat pertama sampai ayat penutup dari ayat ini berbicara sabab nuzulnya. Waktu itu kaum Quraisy yang memusuhi Nabi itu berkehendak untuk datang masuk ke Ka'bah. Nah, sebagian Muslim kita yang keras-keras dalam arti merasakan dulu bahwa kaum Quraisy itu menindas mereka, gitu, lalu ingin menghalang-halangi mereka datang ke Ka'bah. Waktu itu Ka'bah kan masih area yang boleh untuk semua orang. Maka turunlah ayat ini supaya intinya bahwa seorang muslim atau sebagai kaum muslim itu tidak boleh kita ini bersekongkol untuk wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bersekongkol untuk hal-hal yang membuat kita ini berdosa dan melakukan pelanggaran. Coba terhadap mereka yang kafir, Quraisy waktu itu, dan waktu itu juga secara realitas mereka menindas kaum muslimin, Allah mengajarkan kita ihsan lewat Nabi kita untuk tidak boleh kita bersekongkol menghadang berbuat hal yang dosa. Biarkan saja mereka datang ke situ, karena awalnya mereka juga mau mengagungkan nama Tuhan. Nah, justru yang dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Al-bir di sini menurut Ibnu Katsir itu untuk seluruh kebaikan. Baik yang itu dalam nas Al-Qur'an atau wahyu Allah diturunkan tentang kebaikan, dalam kebaikan yang ma'rifat, itu dalam arti Islam, maupun kebaikan yang diterima orang banyak sebagai bagian dari sunatullah, itulah yang disebut dengan al-bir. Nah, juga disebut takwa di situ. Jadi ayat ini luar biasa sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Tadi sudah ada contohnya bahwa al-bir di sini dan juga takwa di sini dalam dimensi ta'awun itu tidak diskriminatif kepada siapapun, hatta yang berbeda agama, golongan, suku, ras. Itu kita harus berta'awun. Ya, nanti lain kalau ada hal-hal yang menyangkut prinsip, keislaman, akidah, itu lain lagi. Kita kan tidak bisa bekerja sama dengan masing-masing. Itu ada prinsip lakum dinukum waliyadin. Selalu ada batas dan pagarnya. Kita jangan berpikir selalu negatif gitu ya. Tapi Allah sendiri kan begitu. Bahkan sabab nuzul ayat ini kan seperti itu. Nah, bagaimana sih dimensi dan aktualisasinya? Satu pada dimensi iman atau habluminallah. Nah ini. Kalau kita berta'awun, berbuat baik pada orang, hatta mereka yang berbeda agama sekalipun, itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Lebih-lebih ketika berta'awun itu
itu menyangkut penyelamatan jiwa. Menyelamatkan jiwa itu bagian dari maqasidus syariah, termasuk mencegah supaya penularan COVID-19 ini tidak meluas dan mencegah orang untuk terkena positif bahkan sampai meninggal. Itu bagian dari maqasidus syariah kita, bagian dari menyelamatkan jiwa kita. Dan itu bagian dari sikap keberimanan kita dalam hal ta'amud. Artinya apa? Atas nama iman, kita perlu empatik terhadap orang lain, dan jangan kita ini anania. Anania itu sikap egois, termasuk egoisme atas nama agama, yang menyebabkan hati kita ini tidak hidup untuk berempati pada orang lain. Supaya konkret, saya ambil contoh begini, Pak Moderator. Coba bayangkan sekarang yang terkena positif saja. Yang terkena positif itu sampai harus dikarantina, kan? Dikarantina pribadi, dikarantina di rumah sakit, itu tidak nyaman. Kita saja yang sehat di rumah selama COVID-19 menyebar itu kan rasanya biasa pergi leluasa, harus di rumah ini. Biarpun nikmat di rumah, tetapi kan merasa di penjara juga dalam tanda petik. Ini dalam keadaan sakit tidak boleh ditengok, sampai makanan pun hanya dihantarkan ke pintu untuk diambil. Tidak ada sakit yang kesepian seperti itu baru sakitnya. Yang meninggal, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu lebih menderita lagi. Biarpun kalau yang sudah meninggal tentu tidak terasa. Tapi meninggal karena COVID itu bahkan di saat sekarang sebenarnya kan tidak semua orang bisa menengok dan boleh menengok. Bahkan jenazah saja itu kan dilapisi plastik berkali-kali. Tidak ada jenazah yang dilapisi seperti itu. Dan ketika dihantarkan, dibawa ke pemakaman, itu tidak banyak orang mengantar. Bahkan coba kita bayangkan ada dokter tenaga kesehatan, sekarang sudah 43 yang meninggal di Indonesia. Dia bertugas pergi dari rumah dalam keadaan biasa, dia tidak kembali lagi ke rumah. Di saat bertugas saja harus pakaian APD yang panas. Kita pakai pakaian seperti ini aja sekarang kan rasanya nggak pakai AC itu sudah kerasa. Dia sampai 10 jam pakai itu dan tidak boleh dibuka. Terus ada yang meninggal. Pertanyaan saya, di mana letak iman kita? Ketika kita tidak merasa empatik terhadap mereka yang sakit, bahkan yang meninggal, pada saat yang sama kita masih mencoba memaksakan diri untuk pergi ke masjid atau tempat-tempat lain, yang itu juga tidak boleh. Di saat itulah iman kita diuji. Apakah anania atau iman kita ta'awun? Ini, jadi ta'awun itu dalam dimensi iman adalah lahirnya sikap empatik kita dan luruhnya, hilangnya jiwa atau sikap anania kita dalam beragama. Maaf, misalkan ada yang sampai memaksakan diri untuk taraweh lompat pagar. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga. Kita hargai niatnya, tetapi kan terlalu memaksakan diri. Padahal dasar kita beribadah juga kuat. Di rumah, apalagi di saat musibah, Rasul itu kan juga lebih banyak sholat malamnya di bulan Ramadan itu di rumah. Artinya ketika kita di rumah itu tidak melanggar. Istilahnya itu kita berijtihad karena keadaan dari satu cara ibadah ke
cara ibadah lainnya yang sama-sama matsurah, yang sama-sama ada contohnya. Jadi tidak ada yang hilang. Kenapa harus memaksakan? Kalau diri kita tidak kena, ingat ada orang lain yang kena. Nah, begitu. Jadi ini empatik ini, dan itu bagian dari iman. Sampai Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Nah, ini hadis ta'awun. Allah bersama para hambanya ketika para hamba itu bersama saudaranya yang memerlukan. Ta'awun itu juga satu akar kata dengan auna. Wallahu fi aunil abdi. Ini hadis tentang ihsan sebenarnya. Anta abudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia Allah melihat kita. Jadi sangat mulia ketika kita wiqayah, menghindari wabah, itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk penyelamatan jiwa sesama. Nah, disinilah ta'awun bil iman, atau ta'awun bismillahirrahmanirrahim. Ta'awun atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dan sama nilainya ketika kita juga beribadah. Untuk di sejumlah hadis kan, beramal soleh itu malah lebih tinggi ketimbang kamu berzikir kepada Allah. Maksudnya sebenarnya bukan merendahkan berzikir, tapi untuk memberi kredit poin pada amal soleh, karena banyak orang yang bisa beribadah, mahdoh, tetapi dia tidak mau beramal soleh, atau beratnya beramal soleh. Apalagi ini, kita sudah bisa, alhamdulillah, tetap beribadah di rumah, tapi pada saat yang sama, dengan empati saja, itu sudah merupakan bagian dari iman kepada Allah, dan itu ta'awun karena iman. Jadi ta'awun itu juga bagian dari iman kita. Nah, kalau seperti itu, maka iman itu ada dimensi hablum minallahnya, yang kokoh, tetapi juga hablum minanas. Nah, dimensi yang kedua, ta'awun itu konkret, yakni dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk perbuatan. Ketika kita menolong sesama, menolong tetangga, menolong orang yang membutuhkan, itu konkret amal soleh kita. Di hadis Nabi kan, idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak cucu Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. 1, sodakotin zariyatin, sodakot zariyah, menafkahkan, memberikan sebagian harta kita pada orang lain yang memerlukan, terutama dengan ikhlas tentu saja. Yang kedua, awaladin soleh, yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita lihat tadi ada anak-anak kita yang ikut bersama ayahnya, bersama ibunya. Dengan ikut pengajian seperti ini, insya Allah itu jadi anak yang soleh, yang nanti mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang saatnya ilmu kita yang ahli ilmu kedokteran, ilmu pandemi, juga ilmu agama, bisa nggak ilmu kita ini bermanfaat? Jangan malah sebaliknya. Karena ilmu kita justru menghalangi orang untuk ta'awun. Karena ilmu kita menghalangi Islam untuk memberi solusi. Karena ilmu kita
justru urusan menjadi susah. Padahal Allah memberi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra dalam ibadah, atau dalam ibadah, wala yuridu bikumul usra. Jadi ilmu kita ini malah jangan jadi problem. Harusnya menjadi pemecah masalah. Menjadi problem solving, bukan part of problem. Kalau kita punya ilmu agama malah jadi menyusahkan orang dan membuat Islam tidak memberi solusi, orang Islam tidak memberi solusi, disitulah ilmu kita tidak bermanfaat. Nah, dimensi ta'awun itu juga harus ada dimensi ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita bisa memecahkan masalah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada ahli pandemi yang nanti bisa menemukan vaksin untuk menghadapi, untuk menjadi obat penawar virus ini. Kalau bersungguh-sungguh, kenapa tidak? Di hadis Nabi kan, Allah yanziludda waddawa, kan itu. Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Tapi jangan ditunggu obatnya, harus diikhtiarkan dengan ilmu. Nah, mereka yang berusaha dengan ilmunya mencari vaksin untuk obat ini, ilmunya bermanfaat. Dan itu ta'awun. Nah, kalau ahli-ahli pandemi, ahli ilmu kedokteran mencari cara dan obat untuk itu, setidak-tidaknya kita yang ahli ilmu ekonomi mencari solusi supaya rakyat yang kecil itu tidak terkena kesusahan yang lebih. Kalau susahnya kita semua susah. Yang namanya musibah kok, nggak ada yang tidak susah. Supaya kesusahannya tidak berlipat ganda. Usahakan ilmu ekonomi kita bisa menolong mereka. Caranya seperti apa? Kemudian yang ilmu agama sama. Nah, alhamdulillah kan PP Muhammadiyah lewat Tarjih itu mengeluarkan panduan beragama yang mencari solusi dan memberi solusi. Jangan dianggap bahwa Tarjih memelopori penyebaran agama yang penuh ketakutan, bukan. Justru itu merupakan cara Islam memberi solusi sehingga kehadiran Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, yang terakhir, amaliyah yang kalau tadi kan amaliyah yang bersifat keilmuan, amaliyah yang sifatnya praksis, yakni berupa program kegiatan dan usaha langsung kita untuk berta'awun. Nah, PP Muhammadiyah lewat MCCC bergerak sejak tanggal 2 Maret. Sampai mungkin kalau dihitung udah ratusan miliar itu, rumah sakit kita sudah 74. Belum resikonya ya, para dokter dan tenaga kesehatan kita itu sudah tidak dihitung itu, dengan nilai rupiah itu. Perguruan tinggi kita juga sudah puluhan miliar mengeluarkan. Aisyah ini gerakan sembokonya sampai ke bawah. Lazismu, termasuk Lazismu Parepare dan Sulawesi Selatan, menggelorakan dan menggerakkan orang untuk beramal, berzakat, berinfak, bersedekah. Sekarang pas pandemi, sebelum ini pas bencana, setelah ini pas dalam keadaan normal, terus kita bergerak. Dan itu ciri dari Muhammadiyah. Jangan dianggap sepele. Kalau bicara memang kadang mudah kan, apa cuman beramal seperti itu. Prakteknya kan nggak mudah. Coba kita di masjid saja, itu insya Allah bukan di Sulawesi Selatan itu, kalau ada kaleng itu, infak sedekah jariyah lewat pas pengajian itu, pas Jumatan itu, biasanya yang banyak masuk itu yang warna apa uangnya? Jarang tuh yang merah ya, itu.
Mudah-mudahan kalau sekarang banyak yang merah gitu. Artinya apa? Bawaan harta itu nggak gampang mengalir keluar, inginnya masuk ke dalam. Jadi jangan anggap sepele tahun seperti ini. Maka sering disebut bahwa orang yang beramal soleh itu lebih mulia, lebih afdal ketimbang yang berzikir terus-terusan di masjid. Itu cara afdal meletakkan posisi betapa. Karena apa? Ada mereka yang memerlukan itu. Berinfak, berzakat, bersedekah. Dan Allah itu Maha Rahman Rahim. Yang diminta itu sebenarnya sebagian. Wa anfiku mimma rajaknakum. Bahkan min qablu ayyatiyakumul maut. Sebagian rezeki kita sebelum datang maut. Kalau sudah meninggal itu, mau berinfak sedekah sebanyak-banyaknya itu juga udah nggak bisa. Nah, di saat kita ada kesempatan, mari kita berbagi rezeki. Kalau tidak dengan amal, dengan rezeki, bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Tetapi siapapun bisa sebenarnya. Suatu saat ada saudara-saudara yang kurang mampu datang ke Utsman bin Affan. Lalu dia mengeluh, mengadu. Utsman, engkau ini orang kaya. Engkau khalifah. Karena kekayaanmu, engkau bisa berinfak, bersedekah, apa saja. Sementara kami nggak bisa. Tapi juga engkau bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir kepada Allah seperti kami. Jadi, saking ingin ada kelebihan. Tapi apa kata Utsman? Iya, saya bisa seperti itu. Tetapi ketika kalian berinfak sedekah sedikit saja, itu sama nilainya dengan yang saya sedekahkan lebih besar. Jadi yang merasa pas-pasan saja sebenarnya peluang untuk berinfak sedekah itu ada dan nilainya sama tingginya dengan mereka yang berada. Yang penting ikhlas kita mau infak sedekah jariyah dan jangan kecil hati. Rezeki Allah itu insya Allah akan terbuka. Cuman kan beda-beda, ada yang kebagian banyak, dan itu pun tergantung juga usaha kita. Maka jangan pernah dalam hal soal harta kita melihat orang lain yang lebih tinggi. Lalu kita merasa kita ini tidak diberi anugerah dan nikmat Allah. Lalu hidupnya menjadi susah dan tidak tumakninah. Nikmati apa yang diberikan Allah untuk kita, dan berikan apa yang kita miliki itu sebagian saja dengan ikhlas untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Dan alhamdulillah luar biasa. Untuk acara-acara seperti dulu ada Rohingya misalkan, itu sampai terkumpul 21 miliar Muhammadiyah. Nah, ke depan saya berharap setelah kita normal, itu yuk gerakan ta'awun untuk dana dakwah Muhammadiyah. Bila perlu Sulawesi Selatan memelopori. Sekarang alhamdulillah kita bisa menggerakkan dana dakwah untuk atau dana ta'awun sebutannya untuk COVID-19. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari musibah ini dan tidak terlalu lama, tapi juga harus ikhtiar dan waspada gitu. Ke depan di saat normal, kita yuk gerakan ta'awun untuk dana dakwah. Nanti PP Muhammadiyah akan bikin program itu sehingga misalkan 1 tahun bisa terkumpul puluhan miliar. Nah, kalau ini terkumpul nanti bisa bangun masjid di daerah-daerah tertinggal, terjauh. Bisa untuk meringankan tugas dai, guru-guru TK, guru-guru yang masih kekurangan di daerah-daerah pelosok. Saya pikir nanti Muhammadiyah ditambah dengan amal usahanya dan gerak lajis yang multi aspek, bekerja sama dengan seluruh elemen, itu bisa. Tapi harus ada gerakannya dari kita. Harus ada panggilan setiap orang itu, jangan hanya mengajak dan menyeru, tapi juga berbuat. Kita ingat ajaran Kiai Dahlan. Nah, ini di penutup surat Al-Ma'un diajarkan selama 3 bulan.
Padahal ayat ini kan pendek. Dihafal mungkin nggak nyampe 1 jam itu hafal. Tetapi kenapa Kiai Dahlan mengajarkan sampai 3 bulan? Ternyata selama 3 bulan itu tidak ada panggilan untuk mengambil anak yatim, orang miskin, untuk berbuat. Itulah ciri Muhammadiyah. Baru sadar setelah Kiai Dahlan bilang, kalau kalian merasa sudah hafal, kalau kalian merasa sudah mengerti, ambil tuh orang miskin, anak yatim, pelihara oleh kita. Nah, sejak itu lahirlah PKO, Penolong Kesengsaraan Umum, yang melahirkan rumah sakit atau poliklinik pertama tahun 23, bahkan ada lahirnya Armenhuis dan Weeshuis, yakni rumah yatim dan rumah miskin. Itu pelopornya Muhammadiyah. Ta'awun kita adalah ta'awun al-ma'un, tetapi harus praktek setiap orang. Pak Safri Andi Al-Sampuragoi, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Safri Andi dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Profesor tentang himbauan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana yang sama-sama kita ketahui bahwasanya sesuai dengan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah itu menyatakan bahwasanya sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan itu ditiadakan. Sementara apa yang dikatakan oleh di lain hal keluar pula fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 28. Di dalam hal tersebut dinyatakan bahwasanya di mana daerah yang masih memiliki zona hijau maka boleh dilaksanakan boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana ini tanggapan menurut Profesor sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah? Mengapa demikian? Karena di dalam Majelis Ulama Indonesia itu terdapat juga beberapa orang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa kita percaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertanyaan dari Safri Andi Al-Sampuragoi dari Riau. Baik, saya jawab dulu, Mas. Silakan, Prof. Tidak perlu dipertentangkan antara fatwa tarjih dengan fatwa Majelis Ulama. Hanya perbedaan penekanan saja sebenarnya. Tapi jiwanya sama, yakni kita mencegah kedaruratan, mencegah penyebaran virus itu sebagai bagian dari kita mengambil keputusan tentang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau nanti untuk Idul Fitri di lapangan, selain ada yang di masjid. Nah, Muhammadiyah lebih memakai pada prinsip sadud zariahnya itu, yakni preventif yang total, di mana Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan itu tidak masuk pada aspek menentukan mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Itu sudah otoritas negara. Nah, karena di samping itu bukan otoritas kita, yang kedua ngontrolnya susah. Ngontrolnya itu susah. Kenapa?
tadi saya dengar langsung ada sebuah provinsi yang begitu ketat itu, padahal sejak awal dia ketat sekali dan tingkat ininya tidak setinggi DKI dan Jawa Timur. Itu dia mengatakan di seluruh provinsi dia itu tidak ada garis hijau sampai begitu. Tetapi yang positif tidak sebesar DKI dan Jawa Timur karena ketatnya dia gitu. Nah, maka gubernurnya menghimbau agar sholat Id dilaksanakan di rumah. Nah, itu himbauan gubernurnya itu. Poinnya adalah dimensi penentuan itu hanya bisa berlaku oleh otoritas yang memang punya dan kita tidak bisa memastikan itu. Yang kedua, kita tidak ingin umat itu ragu-ragu dan bingung. Persis seperti kita menentukan hisab dengan wujudul hilal. Kita memakai prinsip wilayatul hukmi. Nah, cuman ini untuk sadduz zari'ah, mencegah kedaruratan dan preventif tentang penyakit yang melahirkan fatwa agama, dengan juga konteksnya seperti wilayatul hukmi. Kita mengambil seluruh wilayah hukum yang ada di tanah air kita. Karena apa? Beberapa peristiwa terjadi. Daerah yang kelihatannya tidak ada, tahu-tahu ada OTG. Sekarang ada transmisi lokal. Itu susah mengontrolnya. Transmisi lokal itu susah. Ada satu provinsi kemarin, ini fakta saja gitu ya. Kemudian melonggarkan karena tuntutan dari organisasi Islam supaya memberi kebebasan, termasuk untuk Idul Fitri. Tahu-tahu 2 hari ini naik gitu ya. Tahu-tahu 2 hari ini naik. Bahkan kalau ikut laporan ini trennya kan masih naik di akhir Mei ini, masih naik. Karena itu daripada gamang dan itu bukan wilayah kita, kemudian umat juga ragu, maka Muhammadiyah mengambil sesuatu yang pasti dari aspek pendekatan keagamaan maupun dari pendekatan keilmuan. Jadi kami sebelum mengambil keputusan termasuk muktamar itu mengumpulkan tim ahli kedokteran dan ahli pandemi dari berbagai perguruan tinggi, dan mereka sampai menyimpulkan bahwa landainya secara itu tuh baru nanti di bulan September itu. Sekarang mulai ada yang punya pandangan landai di bulan Juli gitu. Tapi kan Mei ini kan masih tinggi, faktanya juga masih tinggi. Karena itu dengan perkembangan seperti ini maka kita mengambil keputusan seperti itu. Dan secara keagamaan tidak. Nah ini aspek pertimbangan yang berikutnya. Secara keagamaan, aspek dinianya itu tidak ada yang dirugikan. Jadi pertama kan hukum Idul Fitri ini kan sunnah, biarpun mu'akkadah kan gitu. Karena sunnah maka ketika kita tinggalkan itu tidak menjadi dosa. Ini harap, mohon dengan jernih gitu dikaji oleh semuanya. Saya pikir kalau ulama, ustadz dan kiai udah paham betul gitu. Tapi kadang mereka yang berilmu pun kan karena mungkin kebiasaan saja. Ketika kita meninggalkannya kan seperti berdosa. Padahal, tapi oke, dari segi fadilahnya kita merasa kehilangan kan gitu. Maka tarjih mencari solusi dan ternyata ketemu solusinya bagi mereka yang berkehendak dan mampu melaksanakannya bisa sholat Idul Fitri di rumah. Yang berkehendak itu merasa lebih mantap karena kalau tidak sama sekali itu kan mungkin merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, lakukan di rumah, tapi seperti juga sholat Id biasa. 2 rakaat, kemudian ada khutbah. Ya khutbahnya juga tentu bagi yang tidak tidak seperti ustadz dan mereka yang ahli gitu kan biasa saja bisa
khutbah yang singkat, yang penting ada hamdalahnya, lalu ada pesan, itu kan 2 menit, 3 menit juga sama gitu kan. Tapi bagi yang tidak mampu sama sekali, tidak usah, nggak apa-apa. Bisa walitukabbirullah, takbir, tahmid, tasbih di rumah bareng-bareng. Jadi jalan menuju Allah, dan itu matsurah, itu banyak, dan itu juga dijamin, maka fatwa tarjih itu juga kuat. Hanya kadang ya Mas Safri, beragama itu memang ada aspek kebiasaan dan rasa kan gitu. Jadi yang dulu orang Muhammadiyah galak-galak loh soal ini. Kenapa dulu TBC-nya kuat sekali kan? Bukan TBC penyakit, gerakan TBC-nya. Padahal apa yang disasar dulu ya, itu banyak orang kaum muslimin itu beragama dari rasa dan kebiasaan. Makanya jangan sampai kok sekarang orang Muhammadiyah malah jadi seperti itu gitu. Paham, kita aja kan memang di masjid itu nikmat. Tapi sekarang kita perbandingkan seluruh masjid di Mekah. Nah, kan suka jadi rujukan toh. Apalagi 2 masjid haram itu, Nabawi maupun Masjidil Haram di Mekah, kan juga prinsipnya ditutup 2 masjid ini. Yang ada sholat itu mereka yang ada di masjid itu dan memang harus dijaga kan, itu masjid utama. Ya. Tapi seluruhnya memang ditutup. Kami punya pimpinan cabang yang kami juga minta informasi langsung setiap saat ke mereka gitu kan. Jadi bahkan sekarang pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan untuk jam malam, intinya lockdown, itu sampai 4 hari setelah Idul Fitri tidak boleh keluar. Apakah Saudi Arabia yang punya Masjidil Haram dan Nabawi kurang keberagamaannya? Ulama besar juga di sana. Jadi coba aspek rasa dan kebiasaannya untuk saat ini dialihkan pada aspek ilmu kita dan ijtihad kita dalam beribadah, yang itu koridornya juga sesuai Quran, Sunnah, dan ijtihad. Nah, apa gantinya? Kan manusia itu kan suka ada kompensasinya. Coba buktikan saja sekarang, biarpun tidak di lapang, tidak di masjid, kita ini menjadi lebih bertakwa, itulah. Menjadi lebih bertakwa, setidaknya tiga contoh yang saya sampaikan tadi, yang kita bicarakan sekarang ini. Kalau masih tetap, berarti kan agamanya ya sebatas itu. Suatu saat ada orang yang di bulan Ramadan memaki-maki hamba sahayanya. Nabi dengan penuh santun mendatangi orang itu, lalu, "Hai fulan, makanlah itu makanan yang ada di dekatmu." Orang itu protes, "Nabi, aku sedang berpuasa." Apa kata Nabi? "Rubbat shaim laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Banyak itu orang berpuasa, nggak ada hasilnya, kecuali lapar dan dahaga. Intinya Nabi mengkritik orang itu, puasa kok caci maki orang. Jadi coba, maka yang penting Mas Syafri termasuk di Riau, hentikan silang sengketa, saling menyalahkan, kemudian saling merasa diri paling benar. Nah sekarang yang penting di Muhammadiyah. Ikuti instruksi PP Muhammadiyah, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Apalagi tarjih itu sudah jama'i loh, itu tarjih itu. Bukan fardi, artinya keputusannya itu kolektif. Tinggal sekarang ujian kita berorganisasi. Nah, sampai ke bawah. Bisa enggak ngikuti itu ranting? Juga anggota dan pimpinan Muhammadiyah diuji di sini, Mas Syafri. Pertama, kebijakan PP ini, termasuk hasil dari tarjih, itu di atas din, di atas agama. Pertimbangan situasionalnya juga maqasidus syariah.
menyelamatkan jiwa lebih diutamakan ketimbang kita melakukan sesuatu yang sunnah yang bisa kita lakukan di tempat lain. Yang ketiga, kemaslahatan umumnya. Kecuali kalau PP itu membuat pedoman yang menjerumuskan. Kalau seperti itu kan la ta'ata li makhluqi fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ini enggak ngajak maksiat kok. Nah, yang terakhir, ujian kita berorganisasi. Apa? Kuatnya Muhammadiyah ini karena bangunan sistem organisasinya. Dari pusat sampai bawah. Kalau ada kebijakan, kita ikuti. Coba bayangkan kalau besok kita beda-beda lagi. Ketika kita sudah menetapkan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tahun depan misalkan. Kalau mulai ada pimpinan-pimpinan di bawah karena merasa pinter sendiri, kemudian mufarokoh itu nanti Muhammadiyah hilang eksistensinya sebagai jamiyah. Maka, nah ini, di Muhammadiyah ini harus ada aspek apa? Komitmen. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding organisasi. Sehebat ketua umum PP Muhammadiyah, wilayah, daerah, cabang, ranting, itu bisa datang dan pergi. Kita ini hanya memperoleh amanat kok. Dan kita ini punya kekurangan, tetapi karena kolektif, insya Allah bisa tertutupi. Karena itu ketika kita ngambil keputusan, itu untuk kemaslahatan umum. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau masih ada 1-2 anggota, kader, pimpinan masih ingin sendiri-sendiri, menurut saya dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan kerendahan hati, mari belajar berjamaah dan berjamiyah dengan baik. Insya Allah tidak akan kehilangan kok. Misalkan kalau yang masih protes itu ilmunya tinggi, dengan mengikuti kebijakan PP itu tidak akan turun ilmunya. Wibawanya juga insya Allah tidak akan turun. Tapi kuncinya apa? Lillahi ta'ala dan ikhlas dalam berorganisasi. Begitu Mas Safri ya. Makasih. Ya, demikian untuk Mas Safri ya. Semoga puas atas pencerahan dari Bapak Profesor Haidar Nasir. Satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara ini, ada dari Ibu Mahmudah, LPPA PWA Sulawesi Selatan. Saya persilahkan kepada Ibu Mahmudah. Mohon pertanyaan singkat. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, Silahkan Ibu Mahmudah. tentangan dilarang untuk Oh, kendala sinyal kayaknya Ibu Mahmudah. berbuat baik. Di sila kedua, ini menurut saya menjadi siraman rohani yang luar biasa dalam rangka ta'awun untuk negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu Mahmudah untuk diperjelas karena tadi terputus-putus, Bu. Diulangi pertanyaannya, Bu. Oh ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, Prof, ingin penjelasan tentang ketidakberterimaan warga di akar rumput, yaitu dilarang, walaupun kita paham dilarangnya kita beribadah di masjid dengan tidak dilarangnya kegiatan maksiat di luar. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada saudara kita? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, mungkin melalui kesempatan ini diharapkan
mengarahkan strategi tadi, Prof, dari strategi yang menolak ke strategi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Mahmudah ya. wabarakatuh. Yang pertama, kita paham perasaan umat kita yang memang melihat ada hal yang seakan-akan paradoks gitu ya. Masjid kok dilarang, mal dan lain-lain tidak dilarang. Sebenarnya semuanya juga dilarang kecuali memang pusat-pusat kebutuhan yang memang itu menyangkut hajat hidup gitu ya. Kan ada berapa 11 item itu yang dibolehkan oleh negara. Karena memang kehidupan kita kan tidak boleh berhenti sama sekali gitu ya. Jadi nah ada dua aspek cara melihatnya. Yang pertama, aspek aktif kita ini juga meminta kepada pemerintah baik di pusat daerah untuk terus mengontrol agar pusat-pusat publik itu juga jangan sampai juga leluasa seperti itu. Bahkan saya pernah membuat pernyataan keras, mungkin nanti bisa dibaca itu. Sampai saya nyatakan waktu itu, untuk apa organisasi-organisasi keagamaan itu begitu rupa untuk meyakinkan umat supaya untuk sementara karena darurat kita tidak beribadah di masjid, kita beribadah di rumah, sementara pada saat yang sama tempat wisata dan sebagainya masih dibolehkan. Kalau seperti itu, negara abai terhadap realitas keumatan. Nah, kita bersuara nahyu mungkar juga. Nah, ternyata ada dampaknya itu. Habis itu kan kemudian ketat sebenarnya. Jadi, nah cuman di beberapa tempat, nah ini sekarang mulai terjadi lagi itu. Terjadi lagi karena mungkin juga pemerintah niatnya baik, melonggarkan di beberapa hal, transportasi, kemudian perhubungan itu kadang kontrolnya kurang kuat. Yang kedua, disiplin masyarakat itu juga tidak tumbuh gitu ya. Misalkan kayak di pusat-pusat pembelanjaan, bahkan ada orang ingin ngabuburit misalkan. Nah ini menyangkut disiplin masyarakat. Nah ini tugas kita, baik dalam konteks dakwah maupun kita terus ke pemerintah untuk menegakkan disiplin. Ini persoalannya persoalan disiplin aja yang memang masyarakat kita tuh lemah. Nah, yang berikutnya dari aspek sikap kita itu dalam hal berbuat baik, itu jangan kita tergoda mengikuti hal yang buruk. Jadi kalau kita sudah disiplin, masjid tidak, jangan pernah merasa rugi ketika di tempat lain masih ada yang longgar. Kalau kita ikut-ikutan, itu malah kita menjadi ikut pada sesuatu yang buruk. Nah ini perlu ditanamkan. Kita masjid sudah bagus, tertib, disiplin semuanya. Biarpun di sana-sini masih ada yang tidak disiplin juga gitu. Tapi ketika ada ruang-ruang publik yang masih longgar, kita malah jangan ikut-ikutan yang longgar. Ya persis seperti kita di sekolah kan dulu kecil, ketika kita disiplin, tahu-tahu ada orang kurang disiplin, mungkin gurunya kurang tegas, lalu kita protes, artinya kita diikuti.
Ustaz Saiful, suara tidak kedengaran. Kendala dari Ustadz. Nyambung ya? Ya. Saya lanjutkan. Karena tuntutan ormas Islam itu kemudian pemerintahnya menyerah. Sebenarnya dari segi protokol kesehatannya sendiri kan PSBB-nya juga belum dicabut di daerah itu. Tapi karena desakan akhirnya longgar, apa yang terjadi? Terjadi kenaikan. Nah, pengalaman ini buat kita jangan lalu malah ketika yang lain tidak disiplin lalu kita melonggarkan untuk ikut tidak disiplin, malah kita menjadi contoh tidak baik. Istilahnya sudah kalau kita berbuat baik dan itu kita yakini kebaikan itu maslahat untuk diri kita dan orang lain. Kalau di sana sini ada orang yang masih belum berbuat baik, ya tugas dakwah kita untuk meluruskan dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang Bu Mahmudah itu ada istilahnya secara logika itu logika post factum gitu ya. Orang itu kalau memang mau cari-cari celah untuk tidak taat, itu taat pada organisasi, taat pada pimpinan, ada saja gitu godaannya itu. Jadi ada celahnya gitu kan, untuk khilah gitu kan, ya, Bu Mahmudah mesti paham. Jadi orang mesti ada celah untuk khilah, untuk menghindar. Lalu cari-cari seperti itu. Kalau menurut saya marwah kita di situ. Kalau sudah firm, sudah kita istiqomah di situ, ya sudah. Kalau ada orang lain masih tidak disiplin, tugas kita berdakwah, tapi jangan mengubah perilaku kita yang sudah baik. Nah, itu jadi. Nah, tugas kita tentu menyampaikan dengan santun, penjelasan terus. Nah, tugas pimpinan daerah, ranting, cabang untuk terus memahamkan. Siapa tahu di antara mereka memang kurang paham. Bagaimana tentang perubahan strategi dari ilmu mu'arradah pada ilmu muwajjahah itu sebenarnya ya mu'arradah masih tetapi sesuai dengan porsinya. Mana yang tetap kita harus kritik. Jadi Muhammadiyah ini juga menjalankan kritik termasuk pada pemerintah, pada berbagai pihak. Cuman mohon maaf, ngurus negara ini kan kita tidak cukup sendirian. Muhammadiyah sudah begini, sudah begitu, kan selalu ada bolongnya, selalu ada kelemahannya di aspek pemerintahan, tapi kita tidak boleh berhenti tugas dakwah kita. Tapi lil muwajjahah itu, seperti tadi contohnya, bahwa ketika orang tadi disiplin, justru kita tunjukkan disiplin, kita terus berbuat, dan nanti lama-kelamaan orang akan banyak ikut dengan kita. Dulu nggak bayangkan Muhammadiyah ketika awal itu kan ditentang oleh banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Tahun 23, bahkan 27 mulai lebih luas lagi. Muhammadiyah satu-satunya organisasi Islam yang lahir di Jogja, dan waktu itu kulturnya kultur kauman gitu, diterima oleh semua masyarakat luas. Sampai ke Papua itu tahun 26, Muhammadiyah sudah ada di Merauke. Di Aceh yang terjauh itu sudah tahun 23 sudah masuk ke situ. Artinya apa? Awal kita itu menjadi gerakan kecil, lama-lama menjadi besar. Siapa tahu nanti ketika kita tetap disiplin dan jangan ikut orang tidak disiplin, lalu itu menjadi pembelajaran buat kita. Nah, ilmu wajah yang lain itu istilahnya itu kalau dalam membangun kebudayaan, kalau menurut Tarik Ramadan, kita menampilkan al-badil as-saqafi, peradaban alternatif. Jadi ketika orang masih banyak berbuat buruk, kita bikin sesuatu yang baik, sehingga nanti orang akan mencontoh. Dulu kan, ketika kita bikin rumah sakit dianggap aneh, tapi setelah rumah sakit kita bagus, akhirnya orang ikut. Perguruan tinggi juga begitu, semuanya begitu. Jadi maka pepatah mengatakan kan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu jauh lebih hebat ketimbang perkataan. Saya yakin
kita akan terus seperti itu, melahirkan dakwah alternatif, biarpun kita merasa kurang. Nah, yang terakhir dalam konteks dakwah alternatif itu menciptakan masyarakat ilmu, Bu. Termasuk di gerakan Aisyah, ibu-ibu, dan sebagainya. Cinta ilmu, tradisi membaca, termasuk menanamkan rasionalitas, itu menjadi tugas Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ini sudah bergerak di situ. Itu pun masih berat kan sekarang ini. Jujur ya, yang Ibu contohkan misalkan, atau tadi yang Mas Sapri contohkan, yang kita lihat, ini karena masyarakat kita ini belum menjadi masyarakat ilmu. Sehingga untuk wabah aja kan masih ada yang nggak percaya. Masih nggak percaya. Makan tadi, mengait-ngaitkan dengan sama corona aja takut. Takut sama Gusti Allah, sama Allah gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya prakteknya juga kalau coba aja kalau yang bilang itu kita diminta untuk ngurus jenazah yang kena positif, mau enggak tanpa APD misalkan. Belum tentu mau juga, hanya ketika bicara kan ingin meyakinkan saja. Tapi kalau prakteknya belum tentu. Ya persis seperti kalau ibu, bapak pergi ke kebun binatang, ada binatang buas, singa atau harimau. Teorinya kan takut hanya kepada Allah. Tapi kan ketika berhadapan dengan harimau, kita juga mau, biarpun sudah sholat subuh misalkan. Jadi itu sunatullah. Jadi konteks ilmu ini perlu. Jadi tugas kita untuk ilmu wajah itu bagaimana sekarang dan ke depan belajar dari pengalaman pandemi ini, kita terus menyebarluaskan masyarakat untuk cinta ilmu, berpikir keilmuan, dan kemudian menanamkan rasionalitas sehingga antara agama ilmu itu menjadi satu kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia berkemajuan. Mungkin itu Mas Moderator, jadi saya tidak bisa panjang lebar, mungkin juga karena waktu. Terima kasih untuk semuanya, untuk PDM, PWM, termasuk ada Mas Profesor Iwan Akib, sahabat saya juga, saya lihat ada di sana juga. Mudah-mudahan kita akan terus bisa menggelorakan ini. Dan terima kasih juga atas responnya tadi dari Mas Syafri, Bu Mahmudah, dan lain sebagainya. Di lain kesempatan kita bisa dialog lagi. Tapi semuanya ini memberi manfaat, dan saya juga jadi belajar memahami apa yang terjadi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.